Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Peninda dari kelas 3B Prodi Pendidikan Matematika STKIP Muhammadiyah Pagar Alam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah statistika deskriptif tentang dispersi, squamous, dan korpusif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama A. Pengertian ukuran penyebaran atau bisa kita sebut dispersi. Nah, dispersi ukuran penyebaran distribusi suatu data menunjukkan penyebaran data observasi terhadap nilai rata-rata. Nah, semakin tinggi penyebaran distribusi suatu set data, maka dapat diketahui bahwa data tersebut semakin menyebar. Ukuran penyebaran dapat pula digunakan untuk mengetahui merata atau tidaknya suatu set data observasi. Nah, semakin kecil ukuran penyebaran suatu set data observasi, semakin merata pula distribusi data tersebut. Semakin merata suatu distribusi data, maka nilai rata-rata semakin baik mewakili anggotanya dan atau data observasinya. Nah, ukuran penyebaran ini sering digunakan dalam menganalisis dalam berbagai masalah bisnis ekonomi. Biasanya ukuran penyebaran ini digunakan untuk mengukur resiko suatu keputusan yang menggunakan dasar pertimbangan ada nilai rata-rata. Semakin tinggi ukuran penyebaran, semakin tersebar nilai rata-rata terhadap rata-ratanya. Dengan begitu, resiko pengambilan keputusan berdasarkan nilai rata-rata data akan semakin tinggi. Nah, materi selanjutnya ukuran kemiringan atau bisa juga disebut dengan squamous. Nah, squamous merupakan derajat atau ukuran dari kesemetrisan atau asimetri. Nah, suatu distribusi data kemiringan distribusi terdapat tiga jenis, yaitu yang pertama simetri menunjukkan letak nilai rata-rata, hitung median dan modus berhimpit atau berkisar di suatu titik. Yang kedua, miring kanan mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Nah, yang ketiga, miring kiri mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Nah, atau kemiringan simetri normal, kemiringan positif dan kemiringan negatif. Selanjutnya, untuk mengukur derajat kecondongan suatu distribusi dinyatakan dengan koefisien kecondongan, koefisien squamous. Ada tiga metode. Nah, tiga metode yang harus kita ini. Yang pertama, median. Rumus dari median TKB M D plus 1/2 N dikurang FKB dikali I. Ini tadi per FMD, jadi 48,5 plus 35 dikurang 24 per dibagi 19 dikali 13, jadi hasilnya 48,5 plus 7,526, hasilnya 56,026. Standar definisinya S sama dengan I akar N sigma FU
pangkat 2 dikurang sigma FU pangkat 2 per N dikali N min 1. Kemudian hasil I-nya 13 akar 70 min 1368 min 8 pangkat 2. Hasilnya 70 kali 70 min 1. Lalu bisa kita hasil dari ini 13 akar 70 dikurang min 1 19,81. Standar definisinya 0,0238. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai di atas, kemudian dimasukkan ke dalam rumus koefisien. Rumusnya sama 3 min 5 A sama dengan 3/5 X min median. Kemudian A sama dengan 3 per 5786 dikali 56,485 min 56 0,26. Hasil ininya A sama dengan 0,0238. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien squamous menghasilkan nilai positif. Itu berarti distribusi frekuensi mempunyai bentuk kemiringan yang positif, yaitu miring ke arah kanan. Baiklah, terima kasih. Inilah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya